Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan yang menjadi bahan utama khotbah di minggu ketiga setelah Pentakosta terambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 2 sampai ayat 8a. Namun saya akan membaca mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Tema kita menjadi harta kesayangan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Adakah sukacita di hati? Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita masing-masing. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara, izinkan untuk hal itu. Apa kira-kira barang atau benda yang paling berharga yang saudara miliki di rumah saat sekarang ini? Tak perlu saudara-saudara menjawabnya di sini, cukup di dalam hati. Dan saya mau mengatakan mungkin saja ada yang akan memberi jawab bahwa harta yang paling berharga itu adalah rumah. Atau bisa jadi ada yang berkata kendaraan, atau perhiasan emas, atau sertifikat tanah, atau mungkin saja buku rekening bank.
Dan kita harus jujur bahwa biasanya terhadap barang yang kita anggap sangat-sangat berharga, kita akan memperlakukannya dengan sangat khusus, sangat spesial. Kita berusaha untuk memproteksinya. Kita tidak akan pernah meletakkannya di sembarangan tempat. Kita akan menyimpannya di tempat yang kita rasa aman. Kita taruh di dalam brankas yang terkunci rapat dan memastikan tidak ada seorang pun yang bisa tahu nomor kuncinya. Kita akan berusaha sedemikian rupa agar tidak ada yang dapat mencurinya. Jika itu harta kendaraan, maka kita akan merawatnya dengan baik dan tidak akan memarkir di sembarang tempat. Jika itu rumah, maka kita akan selalu membersihkannya dan menata halamannya supaya nampak asri. Dan jika cat dindingnya sudah buram, kita akan mencatnya kembali hingga tampak seperti rumah baru dan tidak terkesan seperti rumah hantu. Ya, sekali lagi untuk semua barang yang kita nilai berharga, maka kita akan menjaganya dengan proteksi penuh. Dan tahukah saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani, bahasa Alkitab Perjanjian Lama, ada sebuah kata khusus untuk menggambarkan benda yang amat bernilai, yang dimiliki secara eksklusif dan dijaga dengan perlindungan yang luar biasa. Kata itu adalah segula, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai harta kesayangan atau harta milik pribadi yang sangat-sangat berharga. Hari ini saudara-saudara, di minggu ketiga setelah Pentakosta, firman Tuhan melalui kitab Keluaran sebagai bacaan utama membawa sebuah berita yang sangat mengejutkan sekaligus mengharukan bagi kita. Ketika Allah semesta alam pencipta langit dan bumi ingin menunjukkan apa yang paling berharga di matanya, Ia tidak menunjuk pada hamparan emas di dalam perut bumi, bukan pula kilauan berlian, dan bukan pula megahnya galaksi di alam semesta. Allah justru memandang kepada sekelompok manusia yang sedang berjalan di padang gurun yang gersang. Allah memandang kepada bangsa Israel, sebuah bangsa yang baru saja bebas dari perbudakan. Bangsa yang sementara sedang dalam kelelahan. Bangsa yang rapuh dan yang sering kali bersungut-sungut. Kepada mereka lah Allah mendeklarasikan, kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan bahwa ketika kita membaca bagian ini, seharusnya kita bangga. Karena ternyata kita menjadi harta kesayangan Allah. Ingat, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Israel Perjanjian Lama, tetapi juga kepada kita umat Perjanjian Baru. Tetapi perlu pula disadari bahwa menjadi kesayangan Allah, hal itu murni karena inisiatif Allah sendiri, bukan karena prestasi kita, bukan karena kuat dan karena hebatnya kita. Mari kita perhatikan ayat pertama hingga ketiga dari Keluaran pasal 19. Alkitab mencatat bahwa pada bulan ketiga setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai dan berkemah di depan gunung itu. Tempat di mana mereka berada adalah tempat yang sunyi, tempat yang gersang, dan tempat yang penuh dengan ketidakpastian. Disitulah Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung dan memberikan sebuah pesan yang sangat-sangat indah. Di ayat yang keempat, Tuhan berkata,
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Perhatikan baik-baik. Ada dua kalimat yang mengandung makna yang sangat dalam. Kalimat yang pertama, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Di dalam dunia alam bebas, saudara-saudara, seekor induk Raja Wali akan melatih anaknya terbang dengan cara yang unik. Sang induk akan membawa anaknya ke tempat yang tinggi sekali. Lalu ia melepaskannya. Saat anak itu mulai terbang, dan ketika ia merasa lelah, panik, dan hampir jatuh terbentur batu, dengan kecepatan tinggi sang induk akan menukik ke bawah, membentangkan sayapnya yang besar, lebar, dan kuat itu, dengan menangkap atau menada anak itu di atas punggungnya. Melalui kalimat ini Tuhan ingin berkata kepada Israel dan juga kepada saudara dan saya, ingatlah, kamu bisa sampai di Sinai ini bukan karena kamu kuat, bukan karena strategi perangmu yang hebat melawan Firaun. Kamu selamat karena sayapku yang perkasa telah menggendong dan menjaga kamu. Pun kepada kita, kita masih tegak berdiri sampai pada detik ini. Kita sudah melewati begitu banyaknya pergumulan hidup di masa lalu. Itu semua terlewati bukan karena kuat dan perkasanya kita, tetapi ada tangan yang perkasa dan yang kuat. Ada sayap yang perkasa dan kuat, lebar menopang kita, yakni Tuhan. Kedua, saudara-saudara, kalimat yang penting dan mengandung makna yang sangat dalam, yakni membawa kamu kepadaku. Ini adalah kalimat yang sangat mesra, penuh cinta. Tujuan Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir ternyata bukan sekedar pindahkan mereka secara geografis dari titik A ke titik B, dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Tujuan Allah yang paling utama adalah terbangunnya sebuah hubungan, terbangunnya sebuah relasi. Allah ingin membawa mereka untuk dekat ke dalam hatinya. Saudara-saudara yang kekasih, tentu hal ini mengajar kita satu kebenaran penting. Status kita sebagai harta kesayangan Allah tidak pernah dimulai dari kelayakan kita, melainkan murni dari inisiatif kasih Allah. Israel dipilih bukan karena mereka bangsa yang besar, bukan. Faktanya mereka adalah bangsa yang kecil dan keras kepala. Kita pun menjadi anak-anak Allah bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, bukan karena kita tanpa cacat. Kita dikasihi hanya karena Allah adalah kasih, dan Ia memilih untuk mengasihi kita. Itu adalah rahasia dari kasih karunia-Nya. Mari kita bandingkan dengan cara dunia mengasihi. Dunia ini seringkali mengasihi dengan bersyarat. Kita akan disayang jika kita masih cantik atau masih ganteng, masih tampan. Jika kita punya banyak uang, kita akan dicari, kita akan disanjung. Jika kita berprestasi, atau jika kita menguntungkan bagi orang lain. Tetapi jika kita tidak lagi punya apa-apa, dunia akan mencampakkan kita. Tapi kasih Allah menjungkir balikan logika dunia. Kristus tidak menunggu kita menjadi orang suci yang berkilau, baru Ia mau mati bagi kita. Alkitab berkata ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, bahkan ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Salib Kristus adalah bukti otentik, sebuah cap yang sah, bahwa di mata Allah saudara dan saya sangat-sangat berharga. Kita dikasihi bukan karena kita berharga,
tetapi karena kita menjadi amat berharga melalui pengorbanan Kristus, kita telah dibeli dan ditebus dengan harga yang paling mahal di semesta ini, yaitu darah Kristus Yesus. Itulah yang memeteraikan status kita sebagai segula, harta kesayangan Bapa di sorga. Namun ingat saudara-saudara, status sebagai segula selalu membawa tanggung jawab yang mulia pula. Di Keluaran pasal 19 ayat 5, Allah memberikan sebuah kalimat pembuka yang sangat krusial. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kata jika di sini bukan berarti Allah meminta dan menyatakan kasih-Nya secara bersyarat. Kasih-Nya sudah dibuktikan lewat penyelamatan dari Mesir. Kata jika di sini berbicara tentang bagaimana kita mengaktifkan fungsi kita sebagai harta kesayangan. Kita harus menjadi kerajaan imam, mamleket Kohanim. Imam membawa pergumulan manusia kepada Allah. Karena itu kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois, orang Kristen yang menutup diri terhadap orang lain, orang Kristen yang merasa suci sendiri lalu menjauhi dunia ini. Kita dipanggil menjadi jembatan agar orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan bisa melihat dan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Kita tidak hanya menjadi mamleket Kohanim, kerajaan imam, tetapi kita juga harus menjadi bangsa yang kudus, Goi Kados atau Ham Kados. Kata kudus berarti dikhususkan untuk maksud yang mulia. Sekali lagi, kata kudus berarti dikhususkan untuk maksud yang mulia. Artinya apa? Artinya hidup kita tidak boleh lagi memakai standar dunia yang kotor, penuh kepalsuan, penuh dengan tipu daya dan kebencian. Hidup kita harus mencerminkan karakter dari Sang Pemilik kita, yaitu Tuhan Allah yang Maha Kudus. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup berdasarkan identitas diri sebagai segula. Mulai hari ini, jangan biarkan intimidasi dunia, perkataan negatif orang lain, atau bayang-bayang kegagalan masa lalu mendikte diri kita. Ketika dunia mengatakan kita tidak berguna, atau saat iblis membisikkan bahwa kita terlalu kotor, pandanglah salib Kristus. Dan dengarlah suara Bapa yang berbisik ke telinga kita, engkau adalah segulaku. Engkau adalah harta kesayanganku yang sangat-sangat berharga. Identitas ini akan memberikan kita ketenangan dan kekuatan di tengah badai hidup apapun, saudara-saudara. Jika kita tahu bahwa kita adalah sebuah perhiasan yang sangat mahal di tangan Allah, kita pasti tidak akan sudi menjatuhkan diri kita kembali ke dalam kubangan dosa. Sepanjang minggu ini, ketika godaan untuk tidak jujur dalam bisnis datang, ketika godaan untuk menyimpan dendam, kepalsuan, atau keinginan daging muncul, ingatkan diri kita masing-masing. Tubuhku, hidupku adalah harta kesayangan Allah. Aku telah dipisahkan untuk tujuan yang mulia. Karena itu aku tidak akan sudi menodainya. Dan ini yang paling dahsyat. Tuhan Yesus berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma. Kita telah menerima kasih, menerima pengampunan dan keselamatan dari Allah secara gratis. Maka minggu ini bagikanlah itu kepada orang lain. Jadilah pembawa damai di rumah kita. Jadilah pekerja yang jujur di tempat kerja masing-masing.
Ringankanlah beban sesama kita yang sedang kesulitan. Jadilah jembatan kasih Allah bagi dunia ini. Jika kita hidup demikian, maka sungguh nyata bahwa kita adalah segula Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.